Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadli, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Pangkep. Pada video ini, saya akan memaparkan aksi nyata saya pada modul 3.3, yakni pengelolaan program yang berdampak pada murid. Dasar filosofis, yakni semboyan Ki Hajar Dewantara, ing ngarso Tulodo, ing madya mangungkarso dan tuturi handayani, yang artinya di depan memberi teladan, di tengah membangun kemauan, dan di belakang memberi dorongan semangat. Adapun komponen profil pelajar Pancasila yang akan dikembangkan, pertama, mandiri, yakni mempunyai prakarsa atas pengembangan diri dan prestasinya dan didasari pada pengenalan kekuatan serta keterbatasan dirinya, serta situasi yang dihadapi dan bertanggung jawab atas proses dan hasilnya. Yang kedua, gotong royong, mampu berkolaborasi dengan orang lain dan secara proaktif mengupayakan pencapaian kesejahteraan dan kebahagiaan orang-orang yang ada dalam masyarakat. Yang ketiga, kreatif, mampu memodifikasi, menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak untuk mengatasi berbagai persoalan, baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk lingkungan di sekitarnya. Prakarsa perubahan, yakni membiasakan siswa dengan perilaku pola hidup bersih dan sehat melalui kegiatan bakal seru yang merupakan akronim dari bawa bekal sehat dari rumah. Pertanyaan utamanya adalah bagaimana cara membiasakan pola hidup bersih dan sehat dengan memilih jajanan sehat bagi peserta didik. Adapun tindakan yang dilakukan untuk mendapat jawaban, pertama, CGP mengajak kepala sekolah, guru, dan peserta didik berdiskusi terkait pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah. Yang kedua, membaca literatur mengenai jajanan yang sehat, baik makanan atau minuman, dan aman untuk dikonsumsi atau bebas pengawet, pewarna, dan pemanis buatan. Adapun rencana untuk melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid, yang pertama, meminta pendapat peserta didik tentang bagaimana jajanan bersih dan sehat. Yang kedua, berdiskusi dengan peserta didik apakah selama ini mereka telah melakukan pola hidup bersih dan sehat di rumah maupun di sekolah dengan tidak jajan sembarangan. Peristiwa, saya berdiskusi dengan peserta didik dan rekan guru terkait aktivitas sehari-hari di sekolah dari pukul 7.30 hingga pukul 16 sore yang cukup menguras tenaga, pikiran, sehingga kita membutuhkan asupan makanan untuk tambahan energi. Jajanan di sekolah tentunya menjadi pilihan dan kebiasaan bagi mereka yang tidak mau repot membawa bekal dari rumah. Makanan dan minuman siap saji yang dijual oleh kantin, pedagang kaki lima di pinggir jalan, atau di tempat-tempat lain tentunya akan menjadi alternatifnya. Jajanan dengan cita rasa gurih, warna-warni yang menarik,
serta harga yang murah seringkali menjadi favorit buruan anak sekolah. Padahal, tak jarang jajanan yang dijual tidak higienis dan mungkin mengandung bahan berbahaya dan berdampak buruk bagi tubuh apabila dikonsumsi secara terus-menerus. Adanya pedagang jajanan yang kurang memperhatikan higienitas dan keamanan bahan pangan dari produknya akan mengakibatkan terjadinya pencemaran pada jajanan yang mereka jual. Pencemaran tertinggi berasal dari debu dan mikroba yang terjadi karena kondisi bahan baku yang kurang baik, tempat penjualan, serta proses pengolahan yang tidak higienis. Penggunaan bahan tambahan pangan seperti bahan pewarna beracun, pemanis buatan, pengawet dengan dosis berlebih juga menjadi penyebab tidak amannya jajanan. Selain itu, penggunaan kemasan yang tidak aman seperti kantong kresek, styrofoam, kertas koran, plastik yang bukan untuk makanan adalah hal lumrah yang sering kita saksikan. Hal-hal yang telah saya uraikan ini yang menjadi latar belakang dari program kegiatan yang saya akan lakukan, yaitu Bakal Seru, yang artinya membawa bekal sehat dari rumah. Perasaan. Saya merasa sangat senang dan bersemangat karena program saya ini didukung dan disambut baik oleh kepala sekolah, rekan guru, serta peserta didik saya. Ternyata banyak warga sekolah yang memiliki keresahan yang sama dengan saya akan pentingnya jajanan sehat untuk peserta didik. Kemudian kurangnya edukasi selama ini dari pihak terkait, misalnya dari Dinas Kesehatan, Puskesmas, praktisi kesehatan dalam memberikan pengetahuan kepada warga sekolah akan pentingnya menjaga perilaku hidup bersih dan sehat, serta bahaya mengkonsumsi jajanan tidak sehat. Kegiatan ini akan saya laksanakan melalui sosialisasi, seminar, dan promosi melalui media sosial, spanduk, banner di sekolah. Pembelajaran yang saya peroleh dari pelaksanaan tahap buat pernyataan ini adalah melalui kajian literatur dan diskusi ternyata dapat menambah wawasan dan pengetahuan saya dan seluruh warga sekolah tentang zat-zat yang berbahaya yang biasa digunakan dalam berbagai jajanan seperti formalin untuk pengawet, boraks atau powder tekstil, kemudian pemanis buatan dan penyedap rasa, dan bagaimana ciri-ciri jajanan yang mengandung zat-zat berbahaya tersebut. Berdasarkan pengetahuan ini, semoga seluruh warga sekolah, terutama peserta didik, dapat lebih selektif dalam memilih jajanan sehat, bukan hanya sekedar melihat warna-warni yang menarik, rasa yang enak, ataupun harga yang murah, namun dapat menyebabkan atau berdampak penyakit bagi tubuh kita. Penerapan. Kegiatan yang akan saya lakukan adalah mengajak pembina UKS dan siswa anggota ekstrakurikuler PMR di sekolah saya untuk menyusun rencana kegiatan dalam rangka menumbuhkan kebiasaan akan pentingnya menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat melalui pembuatan poster, spanduk, banner maupun konten-konten media sosial untuk disebarluaskan kepada seluruh warga sekolah. Kemudian, saya juga akan mencoba mengajak siswa perwalian saya untuk menerapkannya dan melihat dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan ini. Tahapan yang kedua adalah ambil pelajaran. Pertanyaannya, 1. Siapakah yang memiliki pengalaman pernah mengalami sakit akibat jajan sembarangan? 2. Bagaimana jajanan yang sering dikonsumsi peserta didik di sekolah? 3. Jajanan seperti apa yang baik dan sehat untuk dikonsumsi? 4. Usaha apa saja yang menurut peserta didik dapat dilakukan untuk menjaga kesehatannya? Tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan jawaban. 1. Memberikan contoh kasus penyakit yang dapat ditimbulkan akibat mengkonsumsi jajanan yang tidak sehat. 2. Mengamati jajanan yang dibeli berupa makanan ataupun minuman instan yang terindikasi mengandung manis, penyedap rasa, pewarna makanan. 3. Mengamati jajanan yang dijual di sekitar sekolah, banyak yang menggunakan kemasan styrofoam, plastik atau kresek,
kertas koran yang tentunya berbahaya dan tidak terjamin higienitasnya. Kemudian yang keempat, merencanakan kegiatan, membiasakan perilaku pola hidup bersih dan sehat, serta menanamkan edukasi tentang bahaya konsumsi jajanan tidak sehat kepada seluruh warga sekolah. Adapun refleksi dari tahap ambil pelajaran, yang pertama peristiwa. Beberapa kali kesempatan saya berdialog dengan siswa yang sering membeli jajanan di sekitar sekolah. Di antara mereka ada yang menceritakan pengalamannya mengalami diare setelah mengkonsumsi suatu jajanan. Saya juga sering melihat jajanan siswa seperti bakso bakar, mie instan, siomay, batagor yang mereka tambah saus cabai yang sangat pedas, serta minuman dingin beraneka ragam dan warna. Tentunya kebiasaan jajan seperti ini tidak baik dan hal ini menggugah saya untuk melakukan perubahan, untuk menumbuhkan budaya perilaku hidup bersih dan sehat. Tujuannya adalah untuk mengedukasi seluruh warga sekolah tentang dampak buruk yang dapat ditimbulkan akibat sering mengkonsumsi jajanan tidak sehat yang dibeli sembarangan di pinggir jalan. Berdasarkan peristiwa yang saya uraikan, maka program yang akan saya lakukan adalah mengajak peserta didik untuk membawa bekal dari rumah masing-masing. Pada awalnya saya masih kebingungan bagaimana mewujudkan atau memulai program saya ini, karena membeli jajanan di pinggir jalan itu sudah menjadi kebiasaan kebanyakan siswa. Mereka lebih membeli jajanan bakso, mie instan daripada membawa bekal dari rumah. Alasan rasa malu, praktis, tidak ada waktu menyiapkan dan sebagainya. Namun, saya akan tetap mencoba memulai dari kelas perwalian saya. Saya merasa bahwa ketidaktahuan mereka tentang dampak buruk jajanan yang tidak sehat menyebabkan perilaku mereka yang kurang peduli terhadap pola hidup bersih dan sehat yang terbiasa di jajanan sembarangan. Pembelajaran. Beberapa peserta didik di kelas perwalian saya membawa bekal sendiri dari rumah. Saya melihat ini merupakan suatu aset yang dapat saya gunakan untuk memulai program saya ini. Awalnya saya mengajak seluruh anak perwalian saya satu hari saja membawa bekal dari rumah dan makan bersama di kelas saat waktu istirahat siang. Dampaknya pun sangat bagus. Siswa yang awalnya merasa malu membawa bekal menjadi bersemangat karena dilakukan bersama teman-teman sekelas. Mereka juga merasa senang karena tidak perlu lagi mengeluarkan uang untuk membeli makan siang. Kemudian di antara mereka ada juga yang saling berbagi makanan kepada sesama temannya. Kemudian tentunya ini menjadi kegiatan yang seru bagi siswa dan baik untuk dijadikan sebagai kebiasaan atau budaya positif sekolah. Penerapan. Setelah saya mencoba kegiatan bakal seru atau membawa bekal sehat dari rumah kepada peserta didik di kelas perwalian saya, dan saya melihat banyak sekali dampak positif yang dapat ditumbuhkan dari kegiatan ini. Misalnya sikap mandiri, peduli, semangat kekeluargaan dan kegotong royongan, saling berbagi, hemat, kreatif. Maka dari pengalaman-pengalaman ini, selanjutnya saya akan menerapkan kegiatan ini dalam skala yang lebih luas kepada seluruh warga sekolah. Tentunya saya akan merencanakan dulu kegiatan dengan bekerja sama dengan pihak terkait, khususnya praktisi kesehatan, tentang pentingnya jajanan sehat dan melakukan publikasi baik di lingkungan sekolah maupun melalui media sosial. Demikian aksi nyata saya tentang program yang dampak positif bagi murid yang saya beri nama bakal seru atau membawa
membawa bekal sehat dari rumah. Terima kasih, salam dan bahagia.